semuanya udah pada masuk ya. Kita langsung mulai aja. Agenda kita hari ini adalah nentuin apakah entitas anak kita ini perlu dikonsolidasikan sesuai PSAK 110. Baikku sudah lengkap. Dari sisi bisnis, struktur grup kita juga sudah makin ribet. Oke, ribet sih, tapi banyak drama, banyak entitas. Seru sih. Drama boleh, tapi kalau laporan keuangan jangan ya. Oke. Erwin, ringkasannya gimana? Oke, aku ringkas ya. Jadi di PSAK 110 konsolidasi itu tuh bukan soal berapa persen saham yang kita pegang, tapi soal siapa yang benar-benar mengendalikan entitas tersebut. Kalau kita cuma lihat angka kepemilikan, kita tuh bisa salah baca kondisi sebenarnya tuh kayak apa. Yang dinilai itu realita pengendalian, bukan sekedar bentuk hukumnya. Ada 3 kunci ya. Jadi yang pertama itu kekuasaan atas investi, yang kedua exposure imbal hasil variabel, dan yang terakhir itu kemampuan mempengaruhi imbal hasil. Jadi walaupun sahamnya cuma 45%, kalau faktanya kita yang ngatur aktivitas relevan, itu tetap dikonsolidasi ya? Iya, berarti konsepnya itu termasuk ke dalam substance over form. Exactly. Tapi entitas B ini masih ada investor lain kan, jadi mereka tuh punya hak veto kan? Betul, tapi di sini kita tuh perlu bedain jenis haknya dulu. Nah, di PSAK 110, nggak semua hak otomatis berarti kekuasaan. Kalau hak veto itu hanya bersifat protektif, misalnya cuma untuk melindungi kepentingan investor itu minoritas, maka itu tuh nggak menggugurkan pengendalian kita. Terus juga di PSAK 110 udah tertulis jelas ya, hak protektif cuma melindungi kepentingan, bukan mengarahkan aktivitas relevan. Berarti kalau ada haknya, itu juga bisa mencabut manajemen. Nah, itu poin krusial nih. Kalau misalnya investor lain tuh punya hak substantif yang benar-benar bisa mengubah atau mengarahkan aktivitas relevan, itu indikasinya tuh kuat bahwa kendali tidak sepenuhnya ada di kita. Tapi dari struktur yang kita udah evaluasi, hak mereka ini tuh nggak sampai ke level tersebut. Jadi kesimpulan sementaranya, Nah, secara substansi, kita tuh punya kekuasaan, kita terekspos imbal hasil variabel, dan kita bisa mempengaruhi imbal hasil tersebut. Artinya, entitas B ini tuh memenuhi kriteria pengendalian dan harus dikonsolidasi. Oke, jadi kalau dikonsolidasi laporan keuangannya dampaknya seperti apa? Nah, kalau misalnya udah dikonsolidasi, laporan keuangan entitas B ini tuh tidak berdiri sendiri lagi. Artinya semua aset, liabilitas, pendapatan, dan beban itu tuh digabung penuh ke laporan keuangan grup. Transaksi antar entitas dalam grup juga harus dieliminasi seluruhnya, karena secara ekonomi itu transaksinya internal. Jadi kalau gitu, laba itu termasuk yang belum direalisasi atau bukan? Terus jangan lupa, kalau kepentingan non pengendali itu disajikan terpisah di ekuitas. Lalu juga kalau nanti kita menjual sebagian saham yang kita punya, itu kita tapi masih memegang kendali atau tidak? Selama kendalinya tuh nggak hilang, itu bukan laba atau rugi. Perubahannya tuh dicatat sebagai transaksi ekuitas, dan kepentingan non-pengendali itu tetap disajikan terpisah. oke, aku simpulin ya teman-teman. Yang pertama, entitas B itu memenuhi kriteria pengendalian PSAK 110. Yang kedua, wajib banget disusun laporan keuangannya secara konsolidasian. Yang ketiga, eliminasi intragroup dan akui juga NCI-nya dengan benar. Ada yang keberatan? Secara bisnis sih masuk akal ya. Terus standar juga aman sih. Cara mental, capek, tapi jelas sih. Oke, meeting kita tutup. Terima kasih semua. Konsolidasi kita udah solid. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Perkenalan gimana ini? Saya sebagai bisnis manajer kayak begitu. Tau gak sih, kita kan kursinya di formal ya, mereka berdua tuh kayak di warnet. Depan aku
pakai headsetnya kayak berduaan, gak jelas banget lagi. Semangatnya sudah, ayo sekali.